Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 bersama saya Romagus CSSR. Kita akan merenungkan hari ini saudara-saudari kelanjutan dari perikop Injil Markus kemarin, yaitu Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Apa yang bisa kita renungkan dari Injil ini saudara-saudari? Nanti akan ada 2 poin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuan, tetapi anjing-anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, di awal saya katakan 2 poin ingin kita renungkan dalam renungan harian Mutiara Pagi hari ini. Yang pertama saudari-saudara, mari kita senantiasa menyadari bahwa tidak mungkin ada mujizat tanpa iman. Iman selalu mengandaikan, atau mujizat selalu mengandaikan iman, atau mujizat mensyaratkan iman. Dalam banyak perumpamaan, dalam banyak kisah tentang mujizat yang dilakukan Yesus, selalu diandaikan iman. Saudari-saudara, semua keajaiban dalam kehidupan memang bermula dari keyakinan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Dengan keyakinan atau iman, seseorang bisa mengubah hal yang nampaknya tak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang kelihatannya mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah yang dialami oleh perempuan Siro-Fenisia dalam kisah perikop Injil hari ini. Dia percaya kepada Yesus yang sanggup membebaskan anaknya dari kuasa roh jahat. Maka ia meminta dengan penuh iman. Namun jawaban Yesus itu sangat mencengangkan. Sebuah jawaban yang tidak terduga keluar dari mulut Yesus. Belum pernah kita mendengar Yesus sekasar ini mengatakan kepada perempuan Siro-Fenisia itu, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bayangkan saudari-saudara, sebuah kalimat yang sebetulnya sangat merendahkan, kasar.
Tapi kita melihat reaksi dari si ibu dari Sirofenisia lebih mencengangkan lagi. Dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, tetapi dia mengatakan, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Luar biasa mental ibu ini berhadapan dengan sebuah kalimat yang sepertinya sangat kasar dan merendahkan. Tapi itu adalah sebuah ujian iman baginya. Dan boleh saya katakan dia lulus ujian dalam hal ini. Maka kita kemudian mendengar saudara-saudari Yesus sungguh kagum dan tercengang juga dengan sikap mental, sikap iman perempuan ini. Karena itulah dia lalu mengatakan, "Pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar, terjadilah mujizat bagi anaknya. Dia terbebaskan dari kuasa roh jahat." Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, iman mengubah segalanya. Iman yang sungguh membuat orang menjadi rendah hati. Tidak mungkin ada kerendahan hati tanpa iman, saudara-saudara. Iman yang sungguh pula yang membuat orang tidak lelah meminta, tidak letih untuk memohon pertolongan. Sebab ia percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin terjadi di dalam Tuhan. Seperti yang dialami sekali lagi ibu dari Sirofenisia. Orang yang beriman dengan sungguh akan melihat masa depan dengan penuh pengharapan. Tidak melihat masa depan itu senantiasa suram. Ia tidak lekas putus asa karena segala sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapannya atau keinginannya. Sebab dia percaya bahwa kehendak dan rencana Tuhan sanggup mengubah segalanya. Saudara-saudara, kita mungkin beriman kepada Tuhan, tapi bisa jadi juga tidak sungguh-sungguh memiliki sikap iman seperti ibu dari Sirofenisia tadi. Karena kita seringkali menjadi gampang ragu, mudah putus asa, gampang menyerah ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup, pergumulan-pergumulan yang seakan tidak tertahankan, penderitaan yang berat dan sebagainya. Percayalah saudara-saudari bahwa kita beriman pada Tuhan yang sanggup membetulkan yang rusak. Kita beriman kepada Tuhan yang sanggup mengembalikan yang hilang. Kita beriman kepada Tuhan yang sanggup mengampuni dosa, yang melupakan kesalahan. Kita beriman kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan yang luka atau yang sakit. Kita beriman kepada Tuhan yang sanggup menghidupkan bahkan yang sudah mati. Kita beriman kepada Tuhan yang mampu melakukan hal-hal ajaib di dalam hidup yang seringkali luput kita amati, luput untuk kita syukuri juga. Sebab seringkali kita kurang percaya, seringkali kita kurang menyerahkan diri, seringkali kita kurang rendah hati di dalam beriman. Manakala kita punya iman, segala sesuatu menjadi mungkin, sebab iman bisa mengubah segalanya. Tak mungkin ada mujizat tanpa iman. Ini poin yang pertama, saudara-saudari. Poin yang kedua, rasa saya saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajari kita banyak hal. Dari perempuan Sirofenisia ini kita bisa belajar untuk menjadi orang yang selalu berkata, yang selalu berpikir positif, bertindak positif juga. Tidak peduli dalam suasana atau kondisi yang barangkali tidak kondusif, tidak sesuai harapan.
Bagi ibu dari Sirofenisia ini, kesembuhan anaknya, saudara-saudari, itu jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada reaksi orang terhadap usahanya mencari kesembuhan, mencari pertolongan bagi anaknya. Kata-kata positif bisa mengubah dunia. Kata-kata positif bisa mengubah seseorang. Dan kata-kata positif itu, saudara-saudara, selalu dapat menumbuhkan diri sendiri, bisa juga menumbuhkan orang lain. Tuhan Yesus tentu sangat menghargai kata-kata positif dari perempuan Sirofenisia itu. Maka dengan mantap saat itu juga kuasa Tuhan menjawab harapannya, menjawab kerinduannya. Anaknya terbebaskan dari roh jahat. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana seseorang bisa selalu memiliki kata-kata yang positif bagi orang lain terutama. Kata-kata yang positif akan keluar dari seseorang yang dewasa secara mental, dewasa secara iman. Kematangan iman dan mental itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan, keintiman dengan Allah, dengan Tuhan. Maka saudari-saudara, mari kita tidak jemuh-jemuhnya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menghargai iman yang bertumbuh dalam diri kami. Dengan iman itu pula kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, menyampaikan segala kerinduan, harapan, dan permohonan kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami memiliki iman yang teguh, harapan yang kuat, dan kerendahan hati yang mantap ketika kami datang kepadamu, ketika kami memohon sesuatu kepadamu. Kami percaya tidak ada yang akan Engkau kecewakan. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Jenny Aliar yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepadanya, untuk waktu-waktu yang telah lewat dan untuk masa-masa yang akan datang. Anugerahilah kesehatan jiwa dan raga, berkatilah keluarga, usaha, dan cita-cita mereka, cita-citanya sepanjang hidup ini. Mampukan dia untuk sepanjang hidup ini melayani Engkau dengan penuh iman, penuh kerendahan hati, penuh ketulusan, dan semoga seluruh hidupnya menjadi berkat bagi sesama, bagi siapapun. Ingatlah juga ya Tuhan dengan penuh kasih akan hamba-Mu, anak Abel, yang saat ini masih terus berada dalam proses pemulihan. Berkati seluruh intervensi medis yang dilakukan. Berkatilah dan dengarkan harapan doa-doa dari orang tua, dari keluarga yang menemani. Mereka yang sungguh berharap akan mujizat yang datang daripadamu. Ingatlah juga ya Tuhan hamba-Mu Bapak Soleman Putih yang telah Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu. Semoga dia sudah memperoleh mahkota kehidupan, yaitu kebangkitan dan hidup bersama keluarga kudus-Mu di sorga. Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.